warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi di podcast keren Ngupipai Pikiran Lampung TV. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat keren, luar biasa keren. Bahkan ini kesempatan langka sepertinya. Saya bisa menghadirkan Bapak Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung. Selamat datang Bapak Dr. Puji Raharjo SHG SSMU. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh Bapak disapa-sapa dulu pemirsa kita yang ada di rumah. Pemirsa podcast yang saya banggakan luar biasa, ini hari ini saya bisa hadir di Pikiran Lampung untuk bersama-sama berbagi gagasan, ide untuk pencerahan kita semua. Baik, Bapak langsung aja nih kita ke perbincangan kita pada hari ini. Bapak sebagai kepala kanwil agama nih, boleh cerita sedikit ya, mungkin masyarakat kita itu banyak yang taunya bahwa Kementerian Agama itu hanya membawahi satu agama saja. Itu gimana tuh Pak? Boleh dijelaskan nih Pak, karena taunya Kemenag itu adalah Islam aja ya Pak, gitu. Boleh Bapak cerita? Ya, jadi Kementerian Agama itu adalah kementerian yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurusi urusan agama dan pendidikan agama. Karena namanya Kementerian Agama, maka yang diurusi adalah seluruh umat beragama yang ada di Indonesia, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Jadi semua mendapat pelayanan yang sama. Intinya Kementerian Agama ditugasi oleh pemerintah untuk menjaga harmoni, bagaimana agama bisa menjadi bagian yang mempersatukan kita semua di sesama warga bangsa. Karena negara kita adalah negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, dan di pasal 29 itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan ajaran agamanya. Inilah bagian kehadiran Kementerian Agama di sini. Baik, jadi sekali lagi bukan cuma membawahi satu agama saja ya Pak. Jadi Kakanwil Kemenag ini membawahi seluruh agama yang diakui di Indonesia. Baik, Bapak sebagai kepala Kakanwil Agama nih, Bapak tuh terkenal banget dengan toleransinya gitu. Jadi apa sih Pak kiat-kiat untuk menjaga toleransi itu agar hidup tetap rukun antar umat beragama, khususnya di Provinsi Lampung itu sendiri? Gimana? Jadi gini, kita sebagai umat beragama, agama apapun kita, semuanya diajarkan untuk membawa prinsip-prinsip universal tentang kedamaian, tentang keadilan, tentang prihatin terhadap mereka yang tidak mampu dan sebagainya. Itu semua ajaran universal dari agama-agama. Inilah yang menurut saya titik temu agama-agama di Indonesia di aspek sosial kemasyarakatan. Kita semua hidup di tengah-tengah masyarakat, pengen hidup nyaman, pengen hidup bersama, dan dengan begitu maka ketika agama kemudian bersinggungan, umat beragama bersinggungan dengan umat agama yang lain, itu ketika kepentingannya adalah untuk hidup bersama, maka akan ketemu. Hilangkan prasangka, kecurigaan antar umat beragama sehingga itu bisa menghalangi yang disebut dengan toleransi tadi. Jadi untuk menghindari, jadi benar-benar jangan, jadi harus hilangkan prasangka buruk, harus berbaik sangka ya Pak ya. Iya betul. Baik, sekarang kita beralih ke topiknya ini terkait peringatan hari lahir Harlah NU ke-102 ya Pak ya. Kemarin mengusung tentang temanya bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat. Nah itu bisa dijelaskan tuh seperti apa? Jadi gini, NU sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan NU berperan aktif dalam mendirikan bangsa ini. Nah, saya ngomong ini sebagai Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama ya. Jadi bukan sebagai Kakanwil Kementerian Agama. Jadi sebagai Ketua Tanfidiyah PWNU, saya menyampaikan bahwa NU terlibat aktif dalam proses bagaimana mendirikan bangsa ini. Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim itu bagian pejuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kiai Wahid Hasyim itu terlibat aktif bagaimana merumuskan dasar-dasar negara. Nah, ketika negara ini kemudian berdiri, sudah melewati perjuangan sedemikian rupa, sudah 79 tahun, maka sekarang warga NU harus bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat.
NU harus hadir bisa menyelesaikan problem-problem keumatan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan kesejahteraan sosial, stunting, kemudian kemiskinan dan sebagainya. Ini menjadi bagian pekerjaan NU yang juga bagian pekerjaan negara ini. Jadi NU ingin bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun masyarakat ini, mewujudkan cita-cita bangsa kita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Baik, jadi itu tadi kenapa temanya adalah bekerja bersama umat untuk Indonesia maslahat. Baik, jadi sekarang kita mau beralih lagi ke topik tentang Bapak selaku Kakanwil ya Pak ya. Sekarang kita berubah menuju ke pendidikan. Kalau di pendidikan sendiri nih Pak, selaku Kakanwil, bagaimana sih cara meningkatkan kualitas pendidikan Islam? Ini khusus di Islam dulu nih Pak. Jadi gini, di Kementerian Agama itu kita ngurusin pendidikan Islam namanya madrasah. Madrasah itu ada madrasah negeri, madrasah swasta. Di samping madrasah ada pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu ada satuan pendidikan setingkat madrasah formal, pendidikan dunia formal. Nah, untuk mendorong peningkatan pendidikan agama, pertama tentu melalui madrasah negeri. Bagaimana kita mendesain kurikulum yang kurikulum cinta yang sekarang sedang dibangun oleh Menteri Agama yang baru, bagaimana menghadirkan cinta di tengah-tengah satuan pendidikan, sehingga kalau ada kurikulum cinta maka akan terwujud masyarakat yang toleran. Kemudian di pesantren kita ada satuan pendidikan mulai PDF, tingkat ula, musto, dan ulia, itu satuan pendidikan di pesantren. Kemudian ada ma'had ali, itu upaya pendidikan Islam di pesantren. Ini semua digotong bersama-sama, dijalankan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat, yang endingnya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat agama yang cerdas, kemudian religius, juga toleran. Baik, jadi menanamkan cintanya dulu ya Pak ya. Baik, kalau untuk strategi sendiri nih Pak, untuk meningkatkan jumlah peminat untuk masyarakat mengambil pendidikan yang berbasis agama itu, sekolah-sekolah agama seperti madrasah, sebenarnya kan lebih banyak cenderung masyarakat itu ke sekolah-sekolah yang umum ya Pak, basicnya. Nah, kalau misalnya ada nggak strategi khusus agar madrasah juga banyak diminati gitu, atau pondok-pondok pesantren? Jadi gini Mbak Faza, jadi kalau hari ini untuk madrasah itu jumlah peminatnya sudah tidak tertampung lagi. Gitu, jadi justru sekarang orang tua berebut untuk memasukkan anak putra-putrinya ke madrasah negeri, dan semua madrasah itu baik di kota Bandar Lampung ataupun di daerah-daerah itu kebanjiran peminat, bahkan kita menolak dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kalau di Bandar Lampung itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah negeri, itu semuanya kebanjiran peminat, dan kita bahkan kalau di daerah itu banyak madrasah sekolah umum itu tutup karena madrasahnya lebih maju. Jadi sekarang malah sudah terbalik gitu. Terbalik karena masyarakat percaya bahwa kalau anaknya dididik di madrasah, di samping dapat ilmu agama, juga ilmu umum juga dapat. Jadi dua-duanya dapat, akhlaknya dapat, diharapkan. Karena kan problemnya orang tua kan akhlak anak-anak. Nah, ketika masuk madrasah diharapkan akhlak. Baik, jadi biar bisa sinkron dunia akhirat ya Pak. Betul Mbak Faza. Baik, selanjutnya nih Pak, kan banyak banget nih kasus-kasus beberapa oknum guru atau ustadz gitu yang ada di madrasah atau di pondok pesantren tuh yang melakukan tindak asusila yang seperti itu. Nah, kalau dari Kemenak sendiri seperti apa Pak? Ada langkah apa yang diambil gitu misalnya? Jadi gini, pertama kita terus mengadakan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan pembuatan standar terkait dengan layanan. Bagaimana satuan pendidikan ramah anak, satuan pendidikan yang anti bullying gitu. Nah, itu kita komunikasikan terus, kita sosialisasikan terus, kita bangun terus. Tetapi memang kita nggak bisa mengontrol 100%. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, orang tua sangat penting. Kalau misalnya ini kan ada beberapa yang kasus itu terjadi di pesantren ini, di ini. Nah, ini pas kita audit, kita telusuri, ternyata misalnya pesantrennya belum berizin, gitu. Kemudian
tenaga pendidiknya yang di situ nggak terstandar. Nah ini yang oleh karena itu masyarakat, orang tua itu harus aktif ketika mau menitipkan anaknya ke madrasah, ke pesantren, itu harus betul-betul rekam jejaknya. Ini pesantren ini terkenal baik apa enggak? Madrasah ini terkenal baik apa enggak? Nah, masyarakat itu yang harus selektif, jangan anaknya bandel masukin pesantren, nanti ada perundungan disalahin pesantrennya gitu. Tapi pilih dulu pesantrennya yang benar, yang bagus, sehingga anak kita memang sesuai dengan tujuan kita dimasukin pesantren menjadi anak-anak yang baik. Baik, jadi ini pesan juga nih buat masyarakat di luar sana kalau mau masukin anaknya sekolah gitu ya. Jadi harus dilihat dulu background sekolahnya seperti apa, jangan mungkin perizinannya juga kita lihat sudah terakreditasi seperti itu. Jadi nggak asal masukin aja ya Pak ya. Baik. Sekarang kita mau beralih nih Pak ke mengenai haji. Untuk haji itu kuotanya untuk kita tahun ini apakah ada peningkatan atau malah berkurang Pak? Jadi haji untuk tahun 2025 tahun ini jumlah kuota jamaah haji itu untuk Provinsi Lampung itu 7.050 orang yang terdiri dari kuota khusus lansia, kemudian petugas haji daerah dan kuota reguler. Itu semuanya 7.050 dan ini sama dengan tahun sebelumnya. Belum ada penambahan. Biasanya kalau udah proses pendaftaran pelunasan itu jalan, biasanya ada pergeseran, ada penambahan dan sebagainya. Oh gitu. Jadi untuk sementara ini belum bertambah dan belum berkurang ya. Tidak berkurang juga, jadi tetap. Tapi ada biaya BP-nya menurun dibanding gitu. Tahun sebelumnya. Jadi menurun ya Pak ya, kesempatan ya Pak ya. Baik, yang kita tahu nih Pak, masa tunggu untuk haji itu sekitar 20 sampai 27 tahun ya Pak. Iya betul. Itu adakah langkah-langkah yang diambil biar bisa lebih cepat mungkin atau gimana Pak? Pak Prabowo, Presiden kita itu menginginkan proses masa tunggu jamaah haji itu paling lama 10 tahun. Nah kita Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji ini sedang melobi pemerintah Arab Saudi, kemudian mencari cara-cara supaya memperpendek antrian jamaah haji ini. Misalnya kalau hari ini tahun ini kita masih di kisaran 220.000 calon jamaah haji, kita ingin ada penambahan 2 kali lipatnya atau berapa sehingga antrian kita semakin lama semakin pendek. Dan ini juga sebenarnya sejalan dengan keinginan pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan jumlah layanan untuk jemaah haji yang bisa diterima setiap tahunnya. Jadi mungkin langkah-langkah Pak Presiden nanti dengan Pak Menteri itu bisa berjalan dengan baik. Baik, jadi mudah-mudahan langkah-langkah dari ini negosiasinya bisa dilancarkan sehingga nanti masa tunggunya itu kita mungkin bisa 5 tahun saja ya Pak ya. Kalau Pak Prabowo pengennya paling lama 10. Oh 10 tahun. Paling lama. Paling lama ya baik. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi ya Pak ya. Amin. Sehingga kita bisa kalau misalnya mau naik haji dimudahkan. Ya, dan kita ini kalau jamaah haji Indonesia itu kalau sudah pernah berhaji itu bisa daftar haji lagi setelah 10 tahun berikutnya. Misalnya tahun 2025 ini berangkat haji, maka tahun 2035 itu baru boleh daftar haji lagi gitu, untuk menghindari tadi penumpukan orang yang tiap tahun berangkat haji gitu, untuk memberi kesempatan kepada itu termasuk segala tipe ininya ya Pak, seperti kan ada ONH plus seperti itu sama ya Pak ya? Ya. Tetap yang 10 ya. Baru boleh haji lagi. Baik. Sekarang kita masuki ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebagai Ketua PWNU Lampung periode 2023 sampai 2028 ya Pak ya. Langkah apa yang Bapak ambil untuk berperan dalam memajukan Lampung, terutama dari segi membentuk generasi muda yang akhlakul karimah gitu, di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti ini? Jadi gini, kita memang tantangan dakwah kita di era digital ini adalah bagaimana kita bisa menyentuh kaum muda, kaum milenial ini lebih dekat lagi. Nah, MU tentu harus beradaptasi dengan ini, memakai cara-cara baru penggunaan media sosial, kemudian seperti gini podcast, kemudian melalui YouTube dan sebagainya, sehingga anak-anak itu kalau sekarang kita suruh datang ke musola, ke masjid itu kan susah. Tapi kalau di gadget
ada inspirasi positif, kita ngobrol tentang kebaikan kayak gini, ini bisa menginspirasi anak-anak muda sehingga NU ingin bagaimana beradaptasi dengan perubahan, melakukan cara-cara baru dalam berdakwah, cara-cara baru merangkul anak muda sehingga mereka bisa menjadi soleh secara agama tanpa mereka ketinggalan zaman. Sepertinya kalau ceramah-ceramah lewat medsos itu lebih diminati ya Pak ya. Lebih kena sepertinya. Langsung dijadikan status. Iya. Jadi buat video pendek. Iya, video pendek yang dipotong-potong dijadikan status. Baik. Selanjutnya nih Pak, efek negatif dari penggunaan media sosial saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kita hadapi ya Pak ya. Bagaimana Kementerian Agama menyikapinya? Jadi kita harus menjadi pengguna media yang cerdas, istilahnya literasi media. Jadi media itu bagikan sebilah pisau, sebilah pedang yang bisa digunakan untuk kebaikan di satu sisi juga untuk yang tidak baik. Nah, kita tidak bisa membuang pedangnya karena pedang juga bisa untuk melakukan sesuatu yang baik-baik, pisau juga bisa untuk kebaikan. Nah, kita penggunaannya. Nah, ini dengan apa? Sekarang yang mudah viral itu kan yang negatif-negatif. Iya. Gitu. Nah, untuk mengimbangi yang viral negatif-negatif itu, yang positif-positif itu harus dibanyakan. Suruh memborbardir media sosial sehingga nanti apa yang baik tadi mengisi dan nanti yang jelek tadi bisa tersingkir dengan sendiri. Kita nggak bisa menghindar media sosial, nggak bisa kita lari dari situ karena itu dunia kita hari ini. Tapi kita bagaimana menggunakan itu secara bijak, kita bermedia sosial secara baik sehingga kita yang negatif-negatif itu bisa terhindar. Dari Kemenak sendiri, apakah ada khusus gitu, ada staff yang memang khusus bertugas membuat konten-konten yang positif gitu untuk ke halayak masyarakat, terutama ke anak-anak mudanya gitu? Ya, kita punya ratusan penyuluh agama di setiap kantor urusan agama, di setiap kecamatan, dan itu kita dorong, kita latih mereka untuk bisa menjadi agen menyebarkan konten-konten positif di media sosial. Walaupun ini juga agak berat, tetapi kita terus berupaya secara terus-menerus supaya mereka sadar tentang hal ini, dan saya kira pada waktunya nanti akan tercipta kebaikan di sini. Baik, amin. Bapak, kita sudah sampai di penghujung nih. Gak kerasa saking asiknya kita ngobrol nih ya Pak ya. Baik, Bapak mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke masyarakat podcast Pikiran Lampung TV menyikapi keberagaman agama, tetap bisa toleran, bisa kita selaras semuanya, bisa damai, itu seperti apa? Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat. Jadi gini, para pemirsa podcast Pikiran Lampung, kita hari ini hidup di dunia yang tanpa batas. Oleh karena itu, yang bisa membuat batas-batas itu adalah kita, penggunanya. Oleh karena itu, saya mengajak semua kita, pengguna media, untuk bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya dengan menggunakan untuk yang hal-hal yang positif. Sedikit yang kita lakukan itu sudah menginspirasi orang lain, dan kalau sudah demikian maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang sedikit-sedikit ini akan menjadi banyak, menumpuk, dan akan menjadi besar. Baik, sedikit-sedikit menjadi bukit ya Pak ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Baik, terima kasih banyak ini Bapak sudah hadir ke sini. Ya Mbak Faza, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan ada manfaat yang banyak diambil oleh masyarakat Lampung, khususnya generasi muda ya Pak ya. Ya, baik. Lagi terima kasih ya terima Pak kasih, ya. Bapak sehat selalu dilancarkan dalam bertugas. Amin, amin. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Puji Raharjo selaku Kakanwil Kemenak Provinsi Lampung. Jangan lupa saksikan podcast-podcast keren kita selanjutnya bersama saya Faza Bagindo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.